तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला. Maafkan aku, kukira kau calon pasangan Prita. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kau mulai asal bicara lagi, ibumu yang mengundangku. Dan aku datang ke sini karena ibumu mengundangku. Iya, aku... dengar, ayo duduklah. Bibi, aku lapar sekali. Tolong Tentu ambilkan saja, sesuatu. anggap saja di rumahmu. Janji ambilkan teh. Baik. Jangan lupa camilannya juga ya. Ya, Nenek, keluargamu menyenangkan sekali. Apa maksudmu? Saat bel pintu berbunyi, mereka yakin itu calon pasangannya. Padahal itu orang lain. Seperti menghitung ayam menetas sebelum dia menetas. Sudahlah, Karan. Aku memang salah. Ayolah Siristi, kau selalu keliru. Aku kemari untuk lihat pasangannya, tapi kau menyebutku sebagai calonnya. Tadi Bibi Janki juga bilang itu 2 kali. Kalau kau katakan satu hal berulang-ulang, itu bisa jadi kenyataan. Maksudku, aku tidak percaya itu. Tapi kebanyakan orang yakin kalau kau berulang kali bilang satu hal, itu bisa jadi kenyataan. Salam. Salam. Ayo duduklah. Salam. Apa yang kau lakukan di sini? Diam. Ayo silakan duduk. Permisi. Silakan Ayo duduk di sini. Aku mengajak Samir karena dia pintar. Dia bisa bantu aku menilai calon pasangannya. Ah iya. Lihatlah, Janki bawa camilan. Katanya kau lapar. Ayo dimakan. Makanlah Bibi Sarah. samosanya. Ya? Apa Sristi benar putrimu atau dia diadopsi? Maaf, aku harus tanya. Kalian semua saling menyayangi dan baik satu sama lain. Tapi Sristi suka sekali mencari keributan. Aku jadi curiga. Tidak, dia putriku. Aku yang melahirkannya. Tapi benar, dia kadang suka bertengkar. Kadang. Tidak. Sudahlah. Oh, begitu. Dia mau macam-macam di depan ibuku. Silakan katakan apapun yang kau mau, tapi bersiaplah hadapi akibatnya nanti. Ayo makan samosanya. Baik. Katanya kau suka. Tentu. Iya, Prita yang membuat samosanya. Enak juga. Karan, aku harus ke dapur. Aku selesaikan sesuatu dulu ya, sebelum calon dan keluarganya datang. Aku segera kembali. Kau minum tehnya saja dulu ya. Biar aku bantu. Iya, ayo. Oh iya, Nek, bisa minta buah keringnya? Iya, akan aku siapkan. siapkan. Aku segera kembali. Prita, cobalah ini. Tidak, terima kasih. Makan saja semuanya. Aku tidak lapar. Sebenarnya, kau jangan memakannya. Kenapa? Karena rasanya pedas, sama sepertimu. Percayalah, kalau calonmu makan samosa ini, dia pasti perlu minuman dingin. Karena rasanya pedas. Kenapa kau menatapku? Dia pasti akan lakukan itu, dasar payah. Ada apa? Memanggilku? Sebaiknya kau ingat batasanmu. Oh ya, jangan membuat masalah bagi keluarga kami. Kau mengerti, dasar pengganggu? Pernikahan Kaprita akan ditentukan, jadi tolong jangan rusak suasana hatiku. Kalau tidak, lihat saja apa yang akan kulakukan. Aku tahu kau suka mengintimidasi dan mengancam. Itu bukan hal baru bagiku. Hei, halo, maaf ya, jangan pernah macam-macam denganku. Dengar ya, jangan uji kesabaranku. Aku bisa angkat dan membantingmu ke lantai. Kau mau? Mengangkat beban 20 kilo saja, kau tidak bisa. Mana bisa kau mengangkatku? Sana, minggir. Aku harus tunjukkan kemampuanku padanya. Harga diriku dipermainkan. Karan, kalau kau sudah selesai, aku pergi dulu ya. Jadi kau yang akan keluar saat calonmu datang? Dengar, aku tidak bercanda. Aku memang bercanda sampai kemarin, tapi kali ini aku serius. Orang itu kelihatan aneh sekali. Dia belum pernah punya pacar. Dia jelek sekali. Dan mungkin dia itu payah sepertimu. Dan aku yakin IQ-nya juga sangat rendah. Aku tidak pernah meleset.
IQ-nya mungkin rendah, tapi pasti lebih tinggi darimu. Hahaha, lucu sekali. Kemarin aku bercanda, tapi sekarang aku sangat serius. Orang itu pemabuk, dan dia selalu mabuk. Dia suka pulang malam, bahkan kadang dia diantar orang tidak dikenal ke rumahnya. Dan asal kau tahu, dia perlu mencontek demi lulus ujian. Itu payah kan? Dan selain itu, dia suka membuang-buang uang orang tuanya. Orang itu kurus sekali sampai kelihatan seperti gantungan baju. Aneh kan? Dia tidak punya gigi. Giginya habis dan matanya juga juling. Saat dia melihatmu, kau akan mengira dia melihat ke arah yang lain. Cukup, cukup. Dengarkan aku, dengar dulu. Aku belum selesai. Hei, tunggu dulu, Prita. Ya ampun. Karan, ada apa? Calonnya sudah datang. Kurasa mereka datang. Akan kubuka pintunya. Ayo ikuti aku. Hati-hati. Salam. Salam. Permisi. Apa ini rumah Sarla Aurora? Ya benar sekali. Kami datang untuk bertemu dengan putrimu. Oh ya tentu. Silakan, Selamat silakan datang, masuk. silakan. Ayo, silakan. Iya. Ini ibu mertuaku. Salam. Salam. Dan ini putri bungsuku Sristi. Salam Paman, salam Bibi. Salam. Dan itu Janki. Dia sudah seperti saudara kami. Salam. Apa putramu tidak ikut? Dia sedang memarkir mobil. Dia akan segera kembali. Ini akan menyenangkan. Karan, kau tidak kasihan pada Prita? Diamlah. Aku tidak kasihan padanya. Dia pantas dapatkan ini. Lihat saja, otot bisepnya nanti. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil kalau adu pancung. Janu? 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 आज रात का सीन बना ले. Sudah aku bilang pergi sana. Kau tidak punya malu ya? Begini memperlakukan anak kecil, ha? Maafkan aku, Pak. Ada apa sayang? Kau mau yang mana? Aku mau yang itu. Oh, baiklah. Scene बना ले. Scene बना ले. Scene बना ले. Janu? Apa kau senang? Senang. आज रात का सीन बना ले. Ini putriku Prita. Mereka orang tua Prithvi. Salam. Salam Paman, salam Bibi. Silakan. duduk. Nah, duduklah. Aku harus katakan putrimu sangat cantik. Itu dia. Itu adalah putra kami. Ini dia si pecundang itu. Siapa dia? Dia tidak terlihat seperti pecundang atau payah. Siapa dia? Iya, dia tampan sekali. Lihatlah badannya. Otot bisepnya kuat dan kepribadiannya bagus. Rencanamu pasti akan gagal. Sudah diam. Pria-pria di Mumbai ternyata sangat menarik. Aku suka. Salam. Berbahagialah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Salam. Jangan seperti itu. Aku bukan saudara mereka. Aku ini hanya pelayan. Mereka baik sekali padaku. Lalu kenapa? Kita semua juga pelayan sebenarnya. Dengar Bibi, aku tidak melihat pekerjaan kecil ataupun besar. Kau lebih tua dariku. Orang tuaku mengajari meminta doa restu dari yang lebih tua. Jadi aku minta restumu. Seperti kata pepatah, kita tak boleh lewatkan kesempatan meminta restu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Ayo silakan masuk, Nak. Ini putriku Prita. Prita ini adalah... Hai.
Hai Prita. Aku Prithvi Malhotra. Senang bertemu denganmu. Kenapa berdiri? Baik. Ayo silakan duduk. Silakan, Nak. Silakan. Sristi, berikan jusnya. Dan teh untuk ayahnya Prithvi. Kenapa kau memandangnya seperti itu? Aku sedang terkejut. Ini bukan seperti yang kita kira. Ternyata pria itu tampan sekali. Apa-apaan kau? Kau ini suka wanita atau pria? Apa katamu, Karan? Kita tak bisa abaikan ini. Pria itu memang tampan sekali. Dia tidak jelek. Kalau begitu, kita tes badut ini. Maksudku orang ini. Aku adalah ibunya, jadi izinkan aku menegaskan beberapa hal. Kau berasal dari keluarga yang terpandang. Bu Walia bilang kau mencari gadis berpendidikan dan juga yang bersifat baik. Kurasa kalian akan menyukai Prita. Tiap ibu pasti ingin menikahkan putrinya. Dan aku juga yakin kalian punya harapan besar untuk menikahkan putra kalian dengan megah. Mungkin aku tidak bisa memenuhi harapan kalian. Dan kurasa aku harus katakan ini di awal supaya nanti tidak terjadi sesuatu yang akan... Apa maksudmu, Bibi? Lalu kenapa kalau kami kaya? Dengar, Bibi, kejujuran dan juga kerendahan hati Bibi sudah membuatku terkesan. Biasanya, orang yang memegang kendali akan memberi dan orang yang lebih lemah akan menerima. Jika kami kaya dan berpengaruh, bukankah aneh bahwa kami di sini untuk mengambil sesuatu darimu, bukannya memberi, iya kan? Maksudku aku di sini untuk meminang putrimu untuk menikah. Tingkatanmu lebih tinggi dari kami. Karena kau penyayang, jujur, dan juga peduli. Tuhan telah memberikan kami hidup yang baik. Kami tidak serakah. Kami di sini untuk meminta izinmu untuk menikahi putrimu. Karena kami sudah tidak punya harapan lain. Kau orang yang baik sekali, Nak. Terima kasih. Tidak banyak anak muda dengan pemikiran sepertimu. Terima kasih. Dia tidak sombong sepertimu. Sarla, dia seperti ini karena orang tuanya mendidiknya dengan baik. Kau tahu kan? Terus terang aku bangga dengan putraku. Putraku ini Prithvi adalah pekerja keras. Dia lebarkan bisnisku dengan kerja keras, dedikasi, dan kecerdasannya. Karenanya usahaku berkembang. Ayah tidak perlu katakan itu. Aku belajar semuanya dari ayah. Dia pebisnis yang hebat darimu. Omong-omong, kau bisa apa selain bermain perempuan? Aku tidak pernah melihatmu melakukan hal lain. Oh iya, maaf. Aku belum dikenalkan dengan kalian. Kita belum saling mengenalkan diri. Tunggu biar ku tebak. Kalian berdua adalah sepupu Prita, iya kan? Astaga. Kau tidak apa-apa? Oh, tenanglah. Bukan. Mereka bukan sepupunya Prita. Sebenarnya Prita dan Sristi bekerja untuk Risa Plutra, yaitu kakaknya Karan. Mereka sering saling mengunjungi rumah masing-masing. Mereka seperti keluarga. Iya, keluarga dekat. Oh iya, maksudmu teman keluarga. Kau tidak mengenalinya? Dia kakakku Karan Lutra, bintang kriket. Kau tidak pernah nonton BPL? BPL? Turnamen kriket itu? Oh, maaf teman. Aku tidak pernah nonton kriket. Kau tahu? Aku menganggap kriket itu lucu. Satu orang pemukul memukul bola. Lalu musuhnya lari mengejarnya seperti orang bodoh. Maaf. Hei, kita merasa terhina. Sekarang kita pergi saja dari sini. Ayo, cepat. Aduh. Oh ya Prithvi, kalau kau ingin katakan sesuatu pada Prita atau bertanya apapun silahkan. Kau boleh bicara padanya. Jika Bibi, Prita, dan Nenek tidak keberatan, aku ingin bicara padanya. Tentu saja, kami tidak keberatan. Ibu, tunggu sebentar ya. Prita ikutlah dengannya.
Maafkan aku. Entah kenapa aku merasa begini. Aku tidak suka dengan yang kulihat. Kenapa Prita mau menikahinya? Pria itu menyuruh Prita mengikutinya. Dan Prita mau mengikutinya. Prita, aku memintamu untuk bicara secara pribadi dan kau tidak menolak. Terima kasih untuk itu. Aku harap kau tidak meragukan niatku. Dan aku juga berharap kau merasa nyaman di sini. Iya. Ini agak canggung ya. Maksudku, kita kemari untuk saling mengobrol, tapi kita tidak tahu harus mengobrol apa. Benar kan, Prita? Oh iya, bagaimana kalau kau duduk dulu? Duduklah dulu. Buat dirimu nyaman. Ini kan rumahmu. Oh iya, Prita. Kalau aku berkata sesuatu yang menyinggung, jangan ragu menamparku. Aku siap untuk itu. Kau lucu sekali. Aku memang suka melucu. Kuharap kau tidak keberatan. Tidak, sama sekali. Bolehkah? Tidak apa-apa. Aku tahu, kita belum saling mengenal. Kita baru bertemu untuk pertama kalinya, ya kan? Jadi wajar kalau kita canggung. Ya kan? Begini, kita bisa tidak canggung lagi jika kau dan aku berteman. Kau pasti bertanya-tanya bagaimana bisa dua orang asing saling berteman, benar kan? Jadi, kalau begitu, kita saling tahu dulu jika kau tidak keberatan. Oh iya, tolong katakan apa hobimu dulu. Aku tidak punya hobi tertentu, tapi aku suka sekali membaca dan juga mendengarkan musik. Aku rasa itu hobi yang sangat bagus sekali. Omong-omong, apa yang kau lakukan di waktu senggang? Aku nyaris tidak punya waktu luang, tapi saat ada, aku luangkan bersama ibuku, nenekku, dan juga adikku yang gila. Kau sangat menyayangi adikmu? Iya. Lalu kenapa kau bertanya seperti itu? Karena saat kau bicarakan adikmu, saat kau menyebutnya gila, kebahagiaan di wajahmu jelas sekali. Jadi bisa kusimpulkan. Dia cerdas sekali. Oh iya Prita, kalau kau mau tanya apapun padaku, silakan saja. Baiklah, katakan apa yang kau lakukan di waktu luangmu. Begini, bisnisku membuatku sibuk. Tapi mengurus keluarga itu juga pekerjaan penting. Benar. Prita, Iya? Aku ingin bertanya sesuatu yang pribadi, jika tidak keberatan. Silakan. Apa kau pernah mempunyai kekasih? Tidak. Aku tidak pernah punya kekasih. Tapi pertunanganku pernah dibatalkan sepihak. Permintaan yang mereka buat tidak mungkin kami penuhi. Karena itu, hubungan kami berakhir. Ibu buat apa? Kopi ya? Iya, aku akan buatkan kopi. Tapi kenapa kau kemari? Ada apa? Kenapa tidak di sana saja? Bibi, tolong jangan biarkan aku. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Iya, Bu. Sebaiknya Ibu tenang. Karena ada Nenek dan Bibi Janki di situ. Sarla, kopinya sudah siap? Iya, kopinya sudah siap. Tapi aku lupa di mana aku simpan cangkir untuk menyajikan kopi. Di mana ya, Bu? Biar aku yang cari, Bu. Iya. Tolong cari di sana.
Sarla, Iya, kenapa kau kelihatan gugup? Tenang saja, semua akan baik. Ibu, aku tidak menyangka calon itu begitu luar biasa. Aku hanya berharap pernikahannya secepat mungkin. Sebenarnya kenapa? Apa yang kau pikirkan? Ibu, aku berpikir Prita dan Prithvi ada di dalam. Bagaimana kalau Prita cerita tentang Dipak pada Prithvi? Bagaimana kalau dia cerita pertunangannya harus dibatalkan? Aku tidak cerita ke orang tuanya tentang itu. Bagaimana kalau dia tidak jadi menikahinya karena hal itu, Bu? Aku khawatir sekali, Bu. Semua akan baik-baik saja. Baiklah, akan kutuang kopinya ke dalam cangkir. Tidak usah. Biar Sristi saja. Iya, biar aku saja. Ya, baiklah, bawa keluar ya. Ayo, Baik, Sarla. Hati-hati. Hei Karan, kau sedang memikirkan apa? Oh iya, Sristi. Semoga Prita cerita pada Prithvi tentang Dipak. Lalu Prithvi menolak menikahinya. Apa? Kenapa kau berharap seperti itu? Sebenarnya aku tidak suka dia sama sekali. Aku tidak suka pria itu. Dia bukan pria sejati. Dia bohong tentang membantu ibunya. Dia memang punya otot besar, tapi banyak pria seperti itu zaman sekarang. Kau tahu apa yang akan dikatakan Kaprita kalau dengar perkataanmu ini? Dia akan bilang kalau kau itu cemburu. Oh begitu? Menurutmu bagaimana? Kau tidak cemburu, tapi aku yakin harga dirimu merasa terancam. Kau kira calonnya adalah seorang pecundang, ternyata sama sekali berbeda. Hanya kau yang bisa memahami aku, Sristi. Orang seperti kita tidak boleh menikah, hidup akan jadi membosankan untuk kita. Kenapa kau bilang seperti itu? Emangnya aku seburuk itu? Bukan, maksudku kalau kau jadi istriku, dan kau selalu tahu apa pikiranku, niatku, pernikahan kita bisa berantakan kan? Itu akan jadi masalah besar untuk hubungan suami istri. Baiklah, aku janji tidak akan menikah denganmu. Tapi sekarang calon itu sudah datang menemui kakakku. Kita harus fokus padanya, itu saja. Sristi, jelaskan padaku bagaimana bisa Prithvi yang datang. Bukankah Rohan yang akan datang ke sini? Sebenarnya ini semua gara-gara kau. Kau bilang Rohan pecundang yang memberi 200 mawar pada Maliska, tapi malah ditampar dengan sandal olehnya. Karena itulah kami akhirnya mengundang Prithvi, bukan Rohan. Keputusan yang tepat, bukan? Seharusnya aku tidak banyak bicara. Aku jadi menyesal banyak bicara. Aku akan memberikan kopi ini pada para tamu. Kau kelihatannya terkejut. Prita, aku memang sangat terkejut. Kenapa kau sepertinya ragu cerita tentang Dipak? Dia itu tidak layak. Dan untungnya, pernikahan itu akhirnya dibatalkan. Prita, semua terjadi demi kebaikan. Dan mungkin saja kau ditakdirkan bertemu dengan seseorang yang lebih baik darinya. Dan sekarang ayolah, berikan senyumanmu untukku. Oh iya, Prita. Kau tidak ingin tanya apapun padaku? Silakan tanya aku. Kau sangat berhak untuk tahu tentang aku. Silakan saja. Sebenarnya tidak ada yang penting. Oh iya, Prita. Kau tidak mau tahu apakah aku pernah punya kekasih atau tidak? Bagaimana dia bisa tahu pikiranku? Prita, aku heran kau sangat terkejut. Sudah jelas kau juga mau tahu tentangku. Sama seperti aku mau tahu tentangmu. Dan kau tidak perlu cerdas untuk bisa menebak itu. Hanya perlu berpikir secara wajar saja. Baiklah, aku pernah punya hubungan yang serius, tapi tidak berjalan. Kami harus berpisah karena suatu alasan. Karena takdir punya rencana lain untukku. Sama seperti untukku. Jadi faktor kesamaan dalam hidup kita adalah hubungan yang gagal. Tidak apa-apa. Bahkan setelah mengalami kegagalan, kita tidak putus harapan. Kita masih percaya dengan ikatan pernikahan. Kita sama-sama mencari pasangan yang tepat. Itu pertanda yang bagus. Benar kan? Prita, aku rasa kita punya banyak kesamaan. Dan kita menginginkan hal yang sama. Bagus.
Setelah menceritakan masa laluku, aku merasa lebih tenang sekarang. Omong-omong, ibuku memintaku tidak menceritakan tentang masa laluku kepadamu. Tapi... Benarkah? Sulit dipercaya. Dan ibuku juga bilang hal yang sama. Dia memintaku tidak cerita padamu tentang masa laluku. Oh. Bagus bukan? Ibuku juga berpikiran yang sama. Risab? Apa yang terjadi? Bibi kelihatan gelisah. Tidak. Sebenarnya Sherlyn mendadak sakit. Ada apa? Kondisinya buruk? Perlu aku hubungi dokter? Tidak. Hanya penyakit lambungnya saja yang sedang kambuh. Kenapa kau khawatir sekali kalau cuma lambung? Aku bisa memberinya obat, ayo. Risab, bagaimana bisa dia minum obat? Dia belum bisa minum setetes pun. Kenapa? Karena dia masih berpuasa untukmu, Risab. Aku memintamu untuk kau meluangkan waktu untuk bersamanya. Itu akan membuatnya akan lebih baik lagi. Kau harus melakukannya. Aku serius. Kau sangat beruntung memiliki gadis seperti Sherlyn sebagai istrimu. Maksudku, meskipun dia gadis modern, dia mau berpuasa untukmu. Aku sangat terkesan. Biar aku bicara padanya. Kau mau bicara apa? Luangkan waktu bersamanya. Dia pasti senang sekali. Risab, dengar Risab. Apa kopinya enak? Ayo dimakan biskuitnya. Ayo makan. Oh ya, terima kasih. Kau juga. Tidak, terima kasih. Baiklah. Putramu orang yang sangat baik. Kami sangat menyukai Prithvi. Terima kasih juga. Kami sangat menyukai putrimu. Aku kasihan padamu. Jangan buat aku jadi makin kesal. Kau mengerti? Diamlah. Diam saja. Kenapa Karang kelihatan kesal sekali? Apa gara-gara harga dirinya atau ada sesuatu yang lain? Apa menurutmu pernikahan mereka sudah pasti? Menurutku tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Hanya aku yang bisa tahan dengan Prita. Prithvi itu memang baik, tapi Prita itu jauh menyebalkan. Dia selalu berdebat, bla 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 bla. Dia tidak akan tahan dengannya. Aku yakin dia akan menolaknya. Ketika itu terjadi, Prithvi akan langsung menjauh. Aku yakin. Dia akan langsung pergi dan tidak kembali. Lihat saja nanti. Begini, ini adalah keputusan besar bagimu. Kusarankan kalian membahasnya secara privat di rumah. Lalu kalian bisa menyampaikan keputusannya besok. Bibi, ini sebenarnya keputusan Prita. Maksudku jika dia perlu waktu untuk berpikir, tidak masalah. Dia bisa memberitahuku apa keputusannya besok. Dan tentang keputusan dari kami tidak perlu waktu untuk berpikir lama. Jawaban kami adalah iya. Semoga Tuhan memberkatimu. Terima kasih banyak. Selamat, Pak. Iya. Sarlah, selamat untukmu juga. Iya, Bu. Apa yang kau tunggu? Ayo ambilkan manisan, cepat. Oh ya, aku lupa. Akan kau ambilkan. Ayo. Dan gimana manisannya? Ayo sini. Tawarkan pada para tamu. Ayo kau juga. Ayo Prithvi. Ini. Ada apa dengan mereka? Oh iya, Prita. Selamat ya. Aku permisi dulu. Baiklah. Oh iya. Dan akan kutunggu jawabanmu. Sampai nanti.
Ibu, Ayah, ayo. Sampai jumpa. Baiklah, permisi. Sampai nanti. Iya, silakan. Sampai nanti, Paman. Bibi, sampai jumpa, Prifti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Selamat ya. Selamat ya, selamat. Selamat ya Bu, Prithvi orang yang baik. Ayo makan manisannya lagi. Iya, Jangki. Selamat untukmu juga. Maaf aku sering memarahimu. Ayo sini kusuapi. Karan, apa boleh aku makan satu lagi? Kenapa kau minta izinku? Makan saja sebanyak yang kau mau. Ada apa dengan Kak Prita? Kenapa dia masuk ke kamar? Dia pasti merasa malu. Oh, begitu. Memangnya untuk apa dia merasa malu, Nek? Kau laki-laki, kau tidak akan mengerti. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya. Aku akan bicara dengannya. Karan, kita juga harus pergi. Kau duluan saja. Kau yakin? Bibi, aku permisi dulu. Sampai nanti. Selamat ya. Baiklah, hati-hati ya, Nak. Hei, Karan. Kenapa kau berdiri di situ? Kemarilah, ayo. Makan manisannya ya, ayo. Ya. Ya, ayo. Tidak, terima kasih Bibi. Kalian duluan saja. Aku mau beri selamat pada Prita. Nah, baiklah. Ini hari yang istimewa. Aku senang sekali. Iya, Jangki. Bawa lagi manisannya. Ambilkan aku minuman. Baik, akan kau Karan ambilkan. juga. Kenapa? Ini hari yang istimewa. Dan untuk apa aku harus menunggu sampai malam? Baiklah, aku tidak mau berdebat dengan ibu. Bagus kalau begitu. Aku juga tidak mau. Kenapa hanya berdiri? Cepat ambilkan aku minuman. Kak Prita, aku senang sekali. Aku bahagia untukmu. Aku tahu tidak mungkin ada yang menolak kakakku yang cantik, lucu, dan manis seperti ini. Kau membuat mereka sangat terkesan. Apa ku bilang setelah melihat foto Prithvi, sudah ku bilang dia tampan. Tapi dia terlihat tampan secara langsung. Dia tidak hanya tampan, dia juga ternyata baik hati. Dia dewasa. Aku dengar dia bilang pada ibu, kami di sini untuk meminta sesuatu dari kalian. Maka kami membutuhkan sesuatu dari kalian. Kalian lebih kaya dari kami. Pernikahan ini memang langka. Aku langsung jadi penggemarnya begitu mendengar dia bicara seperti itu. Kau tahu apa yang kupikirkan? Tidak ada yang bisa menghormati keluarga calon istri setinggi ini seperti yang mereka lakukan tadi. Dan kebetulan sekali, nama kalian berdua hurufnya depannya adalah P. Kuharap kau sadar, ini seperti jodoh dari langit, Kak. Pernah ada film yang bagus, judulnya PK. Dan itu meledak sekali. PK, P untuk Prita, dan K untuk Karan. Karan, apa maksudmu? P untuk Prita dan K untuk Karan. Aku mau bicara berdua dengan Prita. Jadi tolong, kau keluar dulu ya. Nanti saja kau bicarakan itu. Aku ingin... tidak ada waktu, Sristi. Tolong pergilah. Ini sangat penting. Kak Prita, bagaimana ini? Baiklah. Apa? Kau kenapa? Ganti ekspresi konyol itu dari wajahmu. Jangan bersikap seolah kau tidak tahu apa yang akan kubilang, Prita. Kau tahu semuanya. Pasti kau tahu semua ini. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Aku sama sekali tidak tahu maksudmu apa. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jadi kau tidak tahu?
Kau tidak tahu apa maksudku. Jangan macam-macam. Jangan pura-pura Prita. Apa kau mengerti? Apa yang ada dalam pikiranmu, Karan? Begitu dia tahu Prithvi setuju menikahi Kaprita, wajahnya langsung berubah. Tapi kenapa? Aku harus tahu kenapa. Dan kenapa dia memaksa bicara dengan Kaprita hanya berdua. Dia bilang ini sangat penting dan mendesak. Apa yang ingin dia bicarakan? Sikap Karan sangat aneh. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sristi, ayo mainkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Aku tidak bisa masuk. Mereka menyuruhku keluar dari kamar. Tapi kenapa? Sarla, ayo. Minumlah. Ini saat yang bahagia. Minuman ini akan menenangkanmu dan membuatmu lebih baik. Ayo. Ibu, aku bosan bilang pada ibu, jangan tawarkan aku minuman keras. Tapi ibu tahu aku tidak suka. Ibu minum itu sambil makan camilan. Jangan suruh aku. Oh, ayolah. Kalau kau tidak minum, bagaimana merayakannya? Tuhan akhirnya menjawab doamu kan? Harusnya kau senang. Bagaimana lagi kita harus merayakan ini? Merayakan? Baiklah. Nenek, sini. Biar aku saja yang habiskan. Sristi, jangan. Sristi, jangan minum itu. Sristi. Aduh, Sristi. Ya ampun. Apa kau mengerti sekarang? Hah? Kau sudah mengerti atau belum? Kau tidak sebodoh itu. Aku tahu. Tapi, Karan, sudah terlambat sekarang. Kenapa tidak kau tolak dia? Kau bisa saja menolak menikahinya. Cobalah untuk mengerti. Aku berasal dari keluarga menengah. Jarang sekali kami mendapatkan lamaran dari keluarga terpandang. Bagaimana bisa aku tolak pria seperti Prithvi? Dia itu... Ayolah Prita, kau bisa saja bilang kau tidak tertarik. Andai saja kau tolak Prithvi, aku akan... Ponselmu berbunyi, angkatlah dulu. Ini Risab. Entah dia sudah gila atau aku yang salah paham. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya dia tidak bisa melihatku menikah dengan orang lain? Karena dia mau menikahiku. Karena itu dia kesal padaku. Tidak. Tapi mana mungkin begitu? Dia mengira aku jatuh cinta pada Risab. Tidak. Dia terlihat berbeda hari ini. Ya, aku yakin. Aku yakin dia mau melamarku hari ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak bisa hadapi ini. Lalu kenapa kalau dia si bintang kriket itu, Karan Lutra? Dia juga suka berdebat, arogan, dan terlalu percaya diri. Aku tidak pernah berjanji padanya kalau tidak akan menikahi dengan siapapun. Tidak. Aku tidak mau menunggunya melamarku. Itu akan merusak hubungan pertemanan kami. Sristi harusnya ada di sini. Mana Sristi? Harusnya tidak ku minta dia pergi. Ya ampun, dia minum semuanya. Aku seperti melayang. Tunggu. Aku ingin terbang sebentar. Nanti aku kembali. Hati-hati. Apa kepalamu berputar? Tidak. Kepalaku tidak berputar. Kepalaku masih di sini, Nek. Aduh.
Kepalaku seperti melayang. Aku mau terbang ke langit. Aku ingin terbang tinggi. Bagaimana ini? Aku ingin melayang. Ibu lihat itu? Minuman ibu membuatnya mabuk. Dia tidak sadar ada di mana dia atau perkataannya. Lihatlah. Tunggu sebentar, aku periksa ya. Sristi, lihat aku. Bagaimana rupaku? Kau kelihatan hebat. Nah, sekarang kau dengar itu kan? Itu bukti kalau dia masih sadar. Tapi orang banyak yang tidak mengerti. Yang dikatakannya itu benar. Dia bilang, aku ini orang yang hebat. Artinya, dia tidak dalam keadaan mabuk. Dia tidak mabuk. Benar sekali. Kalian sudah selesai? Janki, ambilkan air lemon untukku. Ayo cepat. Hei Sarla, ada apa denganmu? Kau bahkan tidak mencicipinya. Untuk apa kau perlu air lemon? Ayo cicipi dulu. Rasakan sedikit saja. Kau akan mengerti kenapa aku senang saat minum. Sulit dipercaya kau tidak pernah merasakannya. Ayo. Nenek. Ya. Prita itu... Ada apa? Aku mau bicara berdua dengan Prita. Tolong keluar dulu. Bagaimana kalau nanti saja mengobrolnya? Aku cuma... Aku tidak ada waktu, Sristi. Tolong pergilah. Ini sangat penting. Jangan-jangan Karan mau melamar Kaprita. Tidak boleh terjadi. Aku tidak akan setuju.